Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi ini kita akan melanjutkan pertemuan ke-10 untuk kelas PIPAL dengan topik desain pretreatment mengenai screening atau bar screen. Jadi pada pertemuan ini kita telah memulai untuk membuat desain pengolahan air limbah. Oke, pekerjaan untuk topik kali ini luarannya adalah CO3 itu mahasiswa mampu merancang instalasi pengolahan air limbah minimal pengolahan fisika dan biologis. Dan untuk referensi pertemuan ini ada dua referensi yang bisa digunakan. Yang pertama adalah referensi dari Muslim Said tahun 2012 teknologi pengolahan air limbah. Itu kan menggunakan buku Kasim yang berjudul Water Treatment Plan Design Second Edition. Atau silakan menggunakan buku lain yang bisa yang mungkin membahas topik yang sama. Oke, ini adalah contoh layout DED dari pretreatment untuk di IPA 7. Yaitu yang pertama adalah biasanya air limbah itu adalah masuk dari main pipa sewer yang akan masuk dalam air limbah. Nah, biasanya beberapa teknologi tersebut dari main pipa sewer yang masuk dalam air limbah itu akan masuk ke dalam lift pump yang berfungsi untuk menaikkan air limbahnya. Atau terkadang beberapa ipal itu langsung dari main sewer itu langsung masuk ke filter chamber. Nah, langsung masuk ke dalam bar screen. Nah, dari sini, dari lift pump sini, lift pump di sini ada beberapa teknologi yang digunakan. Sini ada yang digunakan, yang pertama ini adalah digunakan untuk proses screening. Jadi di awal screening terlebih dahulu. Yang kedua baru lift pump yang digunakan untuk menaikkan air limbah. Nah, sehingga di sini untuk screening itu digunakan untuk mengurangi padatan atau partikel sampah plastik besar yang bisa ukurannya itu cukup besar. Sehingga ini dapat berfungsi untuk mencegah terjadinya kerusakan pada alat-alat operasi di IPA nanti. Nah, ini adalah contoh dari desain bar screen lainnya, itu dari buku Kasim. Yang mana sama, ini adalah dari main pipa sewer yang masuk ke dalam IPAL di dalam tanah. Itu biasanya airnya akan langsung bertemu dengan bar screen terlebih dahulu. Setelah itu akan masuk ke pengolahan lanjutan. Ini sama seperti tadi. Ini lebih jelas karena ada beberapa detail ketinggian lainnya. Jadi sehingga tujuan dari screening itu adalah untuk menyaring partikel atau padatan atau debris yang kurang besar yang masuk bersamaan dengan aliran air limbah. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga lini operasi dari kerusakan oleh partikel yang masuk ke dalam IPA. Nah, makanya biasanya terkadang dari air limbah tersebut itu juga terdapat beberapa partikel besar seperti sampah plastik, kemudian sampah lainnya yang mungkin dibuang oleh seseorang yang ke dalam saluran toilet. Nah, untuk screening tersebut ada beberapa ukuran dari screen yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah core screen atau ukuran besar antara 6 hingga 150 mm. Berarti antara 0,6 cm sampai dengan 15 cm. Jadi cukup besar. Nah, core screen ini adalah digunakan untuk bar screen yang awal sekali untuk pengolahan limbah.
Yang kedua adalah menggunakan micro screening, itu berukuran 0,5, kecil dari 0,5 mikrometer. Nah, sekali biasanya berupa bar screen, jadi sehingga dia untuk menampung partikel-partikel yang sangat yang berukuran kecil. Yang kedua adalah fine screen. Fine screen ini adalah untuk menyaring partikel yang berukuran antara kecil dari 6 mm. Jadi antara coarse grain dengan micro screen adalah fine screen. Nah, di sini ada beberapa teknologi yang bisa digunakan dalam screening. Nah, di sini teknologi yang digunakan untuk coarse screen ini adalah menggunakan hand clean atau menggunakan mechanical clean. Nah, rata-rata untuk mengurangi dari biaya atau biaya operasional dan kemudahan dan proses pembersihan, rata-rata di Indonesia menggunakan hand clean, itu berupa screening yang manual. Ini bisa diambil dibersihkan secara manual dan tanpa menggunakan perumitan saat operasi nantinya. Nah, untuk mechanical clean ini ada beberapa teknologi yang digunakan. Ini merupakan menggunakan motor secara otomatis. Jadi untuk yang mechanical clean ini biasa alatnya bergerak yang digerakkan oleh beberapa motor. Contoh alatnya seperti chain driven, reciprocating rate, catenary, dan continuous drop. Nah, ini adalah untuk screening yang berukuran coarse atau berukuran besar. Untuk yang fine screen ini dengan ukuran kecil dari 6 mm atau kecil dari 6 mm atau besar dari 0,5 mikro. Ini ada beberapa teknologi yang digunakan seperti static wedge wire, drum, and step. Nah, ini teknologi yang digunakan untuk proses screening. Kemudian bar screen, type of screening ini adalah bar screen. Ini ada beberapa teknologi yang bisa digunakan untuk proses screening. Yang contoh pertama adalah menggunakan flash rack in river for water and plant intake. Jadi bisa ditaruh di dalam pipa pertama atau saluran pertama dari sungai yang akan masuk ke dalam pipa. Jadi awal sekali. Nah, ini memiliki bukaan yang berbeda-beda, sekitar 80 hingga 160 mm. Jadi yang diharapkan bisa men-screening log atau kayu-kayu atau batang-batang kayu yang terikut dan timbers dan palms. Kemudian jenis kedua adalah menggunakan bar screen ahead of raw sewage pump and grid chamber. Ini contoh yang dari gambaran tadi digunakan untuk bagian awal dari kegiatan sewer sebelum dari pompa sewers menuju ke grid chamber. Ini bukanya antara sekitar 50 hingga 150 mm atau sekitar 5 cm hingga 15 cm. Dan ini adalah untuk menyaring objek atau partikel plastik yang berukuran besar dan rak-rak lainnya. Dan bar screen yang di awal dari device atau alat-alat dari atau proses lainnya. Contohnya itu adalah untuk dengan opening sekitar 20 hingga 50 mm dan lainnya. Nah, ini adalah saya masuk ke contoh screen dan juga beberapa aplikasinya. Ini saya ambil langsung dari buku casting. Dari sini utama adalah menggunakan bara atau bar screen. Dan bisa digunakan tadi di bagian awal dari kegiatan pompa dan juga sebelum grid removal. Contoh seperti ini adalah manual bar screen, yang mana ini biasanya dibuat dia masuk limbahnya masuk dari atas dan kemudian ini langsung
sehingga ini air limbahnya di diatur sehingga dia akan naik ke atas. Mulai dari dia masuk dari tanah, itu akan diatur sehingga dia naik ke atas, dan itu akan ketemu dengan bar screen. Nah, ini adalah manual bar screen yang akan kita bersihkan, atau juga jenisnya juga seperti hand clean. Jadi kita membersihkan menggunakan tangan. Kita bersihkan secara manual, atau seperti juga sama, ini contoh juga bar screen. Nah, rata-rata di Indonesia menggunakan yang bar screen manual ini karena harganya murah, yang kedua mudah dioperasikan, yang ketiga itu mudah dipantau. Ya, yang ketiga adalah biayanya lebih murah. Nah, di sini tapi permasalahannya adalah cukup susah dalam membersihkannya, karena di sini kita harus hati-hati, cukup dalam, dan juga ketika aliran puncak ini akan menyebabkan clogging limbah yang cukup besar. Jadi kita harus menghitung berapakah clogging 100% nantinya. Nah, yang kedua adalah screening dengan untuk yang fine screen dan medium screen. Nah, di sini ada beberapa jenis screening yang bisa digunakan, seperti contoh incline atau stick screen. Kemudian dengan bukaan sekitar 0,25 hingga 2,5 mm. Biasanya digunakan sebagai primary treatment. Jadi sebelum primary treatment ini akan digunakan untuk menyaring partikel-partikel yang cukup kecil. Dan biasanya juga digunakan untuk sebelum kegiatan, contohnya seperti basket cake atau dish type screen, dan digunakan untuk menghilangkan partikel-partikel yang sangat kecil. Yang kedua adalah band of screens consists of an endless perfect hand band that passes over. Nah, di sini contohnya adalah band digunakan untuk pre-treatment dan bukaan sekitar 0,8 hingga 2,5 mm. Nah, ada beberapa jenis lainnya. Ini rata-rata itu seperti menggunakan sistem mekanikal. Sehingga biasanya rata-rata untuk partikel yang medium dan fine screen itu rata menggunakan screening yang menggunakan motor atau mechanical screen. Sama ini juga bisa kalian dicek sendiri atau bisa dilihat di buku casting. Nah, ini adalah contoh dari basket yang kita bisa gunakan. Ini contoh yang mechanical. Untuk lebih ada contoh yang mechanical. Jadi dari belakang sini ini ada seperti penariknya, sehingga akan ditarik ke atas seperti ini. Dia ada yang mobile screen yang menggunakan mechanical. Jadi ini adalah motor penggeraknya, sehingga partikel-partikel ini akan dihadang oleh bar screen di awal melalui dalam saluran, sehingga ini akan menempel di permukaan screeningnya, dan akan ditarik ke atas dan akan dipisahkan dengan alat alat karena untuk menghilangkan partikel-partikel yang melekat di permukaan screening. Nah, atau yang kedua adalah dual flow design, yang mana mulai dari air limbahnya itu masuk ke dalam sini, atau air limbahnya langsung attach ke screeningnya. Sehingga di sini ada dari dalam dan dari permukaan screening akan remove partikel padatan yang masuk ikut terus dari air limbah. Jadi ada yang sebelah kiri dan yang kanan, jadi dua buah screening yang digunakan. Kemudian ada contoh yang lainnya, ada ini contoh tadi juga sama, ada yang satu arah, ada dua sistem, jadi dari salah satu arah sini atau dari kiri kanannya untuk dua sistem. Nah, ini adalah contoh untuk screening dengan ukuran kecil antara 2 hingga 5 mili, cukup sekali.
Jadi dia sama seperti tadi, dia akan digerakkan menggunakan rantai yang digunakan untuk menggerakkan screen naik ke atas. Ini ada dual screen, jadi dia akan dari tengah, sehingga dia dari tengah akan masuk ke dalam area screen dan keluar dari sini. Atau menggunakan band screen. Nah, ini untuk yang band screen dia seperti putaran, jadi limbahnya akan diputar dan akan seperti drum. Nah, untuk perencanaan screening, kita akan menggunakan perencanaan screening secara manual, yang mana itu yang paling lazim digunakan di Indonesia, yang mana itu ini adalah kita desain untuk di pembuatan bar screen. Ini contoh diambil dari buku casing, yaitu dari contoh kita alirannya adalah sekitar 0,3 sampai 0,6. Kemudian lebarnya adalah 4 hingga 8 mm lebar batangnya. Kemudian tebal batangnya adalah 25 hingga 50 mm dan jarak bersih 2 batang. Jadi adalah bukaannya 25 hingga 75 mm, kemiringan hingga 40 hingga 60 Celcius, 45 hingga 60 derajat, dan kehilangan tekanan sekitar 150 mm, dan fogging saat maksimum atau fogging saat 50% adalah sekitar 800 mm. Nah, ini akan kita gunakan. Nah, di sini misalkan nanti digunakan untuk proses perencanaan baskin masing-masing tubuh nantinya. Dan nanti akan ada contoh untuk desain dari baskin, kita akan lihat juga. Nah, ini ada untuk screening arrangement ini adalah untuk melihat bagaimana kita mengarrange atau meletakkan di manakah untuk screening tersebut. Nah, screening rata-rata itu di dalam IPAL itu didesain dengan 2 buah screening, bukan 1 screening. Kenapa 2 buah screening? Karena adalah untuk tujuannya ketika ada clogging di permukaan bar screen-nya, sehingga airnya bisa dipindahkan ke satu lagi. Kalau contoh, ketika ini digunakan, ini digunakan karena mungkin di daerah sini screening di sini dia masih ada clogging, sehingga airnya akan dialirkan ke sini semua. Sementara ini dibersihkan, air limbah itu akan masuk melalui baskin melalui pintu yang lainnya. Atau jenis yang lain, seperti ini juga sama. Jadi ada celah di tengah-tengahnya. Screennya, bar screennya airnya akan masuk ke sini dan juga ke sini. Sehingga di sini ada gate, ada pintu untuk stop aliran air limbah. Nah, maka di sini rata-rata untuk bar screen itu rata-rata digunakan paling minimal 2 bar screen yang difungsi untuk kegiatan maintenance pada kegiatan pada proses penyaringan nantinya. Nah, contoh ini adalah contoh desain untuk bar screen saja dari buku casing, yang mana ini adalah yang mana untuk yang Z1 ini adalah sewer, pipa sewer, pipa sewernya, yang mana ini akan kita cek pipa sewer ini akan langsung bertemu dengan bar screen. Nah, ini di sana ada dalam tanah, sehingga di sini ada Z1, Z2, dan Z3. Z1 ini adalah beda ketinggian antara pipa sewer dengan saluran screeningnya. Nah, di sini dalam pipa sewer ini kan ada namanya D1,
D1 atau ketinggian air di dalam pipa sewer. Nah, dengan nanti kita akan mengecek berapakah perbedaan tekanan dari pipa sewer masuk ke dalam saluran. Nanti kita menggunakan rumus dalam perhitungannya. Nah, kemudian adalah ketika selesainya kita akan menghitung berapakah ketinggian air saat dia berada sebelum melewati screening. Nah, di sini kan ada ketinggian air di D2. Kemudian kemudian di sini kita akan menghitung berapakah kecepatan aliran di V2 dan juga di D2. Selanjutnya adalah menghitung berapakah kecepatan aliran di V3 setelah bar screen dan juga ketinggian air di D3. Nah, kenapa nih kita akan menghitung? Nanti ketika air limbah tersebut melewati si bar screen, apakah masing-masing kecepatan dan ketinggiannya, dan juga berapakah kecepatan adalah setelah melewati bar screen. Nah, di sini ada ketinggian Z2 dan Z3 ini ada dianggap sama dan sehingga ada 0. Nah, nanti kita akan menggunakan rumus perhitungannya. Nah, di sini selain itu juga ada, kita akan menghitung berapakah ketinggian air saat dia ada clogging 50%. Dan di sini saat bersih ini kita akan menghitung berapakah head loss saat bersih. Nah, ini adalah ketika tidak ada clogging. Dan ketika ada clogging, maka kita akan menghitung ketinggiannya ketika tidak ada clogging. Maka kita menghitung berapakah ketinggian. Ini contoh ketinggiannya. Ketinggian air saat clogging. Ini akan di dua aksen. Dan kecepatannya juga jadi V2 aksen. Dan untuk ketinggian airnya setelah melewati dari bar screen, itu airnya akan turun. Kenapa? Karena dia clogging, sehingga airnya tinggi sebelum bar screen dan rendah setelah bar screen. Ini akan jadi D3 saat clogging. Oke. Inilah D3 saat dia bersih. Bersih tidak ada clogging. Nah, yang kita hitung nantinya bisa nanti lihat di buku Kasim, ada contoh perhitungan bar screen di sana. Dan ini adalah latihan untuk desain bar screen. Oke, ini adalah contoh untuk jadi perhitungan untuk bar screen nantinya. Contoh adalah misalkan sebuah bar screen dengan debit maksimalnya adalah sekitar 0,4 meter kubik per detik dan juga debit puncaknya sekitar 0,44 meter kubik per second. Nah, di sini kita asumsi bahwa jumlah batang yang akan kita desain adalah 50 batang dengan bukaan adalah 25 mm bukaannya, lebar antara dua batang 50 mm, dan
dan lebar batangnya sekitar 8 mili. Di sini saya tetapkan untuk kedalaman pipanya ada sekitar 1,1 cm ya ini. 1,1 cm. Dan beda ketinggian pipa dari dasar untuk di dalam pipa sewer untuk pipa sewer. Jadi beda ketinggian pipa sewer dengan dasar sekitar 10 cm dan tentukanlah sama dengan lebar screen dan saluran screeningnya. Yang kedua adalah kedalaman kecepatan. Itu adalah berapa kedalaman Oke, ini udah saya perbaikin. Jadi untuk tadi ulang lagi, latihannya adalah desainkan sebuah bar screen dengan debit maksimal 0,4 meter kubik per second, debit puncaknya adalah 0,44 meter kubik per second, dan kecepatan aliran saat masuk dalam bar screen itu saat puncaknya ada sekitar 1,1 meter kubik per second. Jadi hitunglah, jadi kita buat desain sekitar 50 bar dan bukaannya sekitar 25 mili dan lebar batangnya 80 mili dan kedalaman air dalam pipa itu sekitar 1,1 meter. 1 meter. Dan beda ketinggian pipa dari dasarnya Z1 adalah 10 cm. Nah, silakan dihitung berapa lebar screening dan juga lebar saluran. Untuk juga kecepatan aliran V2 dan kedalaman air di B2 sebelum melewati screening. Kemudian head loss saat bersih. Yang ketiga adalah kecepatan aliran V3 dan juga kedalaman air di D3 setelah screening. Yang keempat adalah kecepatan aliran V2 dan kedalaman air di 2 saat head loss dan head loss 50% clogging. Nah, ini latihan. Untuk contohnya ada sebagai berikut. Ini contoh untuk contoh desain bar screen menggunakan rumus tadi. Oke, yang pertama, jadi mobil seperti ini. Jadi dari debit puncak, jadi contoh lain, ini ada contoh tahun lalu, contoh soal tahun lalu. Di sini diketahui bahwasanya desain dari debit 100 debit ini adalah dengan debit puncaknya sekitar 0,3 meter per second. Yang kedua adalah debit rata-rata sekitar 0,08 meter per second dan overflow 80 meter per meter persegi per second. Yang ketiga adalah debit puncak saat musim panas 0,28 meter per second, kedalaman air dalam pipa 1,2 meter dan debit kecepatan puncak adalah 1,9 meter kubik per second. Ini untuk celahnya ada sekitar 40 celah. Kemudian lebar celah adalah 25, jumlah celah atau jumlah batang 40. Lebar celahnya adalah 25 mm dan lebar batang sekitar 10 mm. Nah, yang pertama adalah kita akan menghitung berapakah total area screening.
Nah, total scaling ini bisa digunakan debit puncak dari dengan volume puncak. Jadi ketika dia saat puncak, berapakah luas area yang dibutuhkan untuk scaling tersebut. Dengan di sini ada G puncak dan juga volume puncak yang digunakan, mendapat total area dan kita hitung berapakah lebar total bukaan screening. Jadi luas area yang tadi, hanya bukaan screening, luas area yang tadi itu dibagi dengan ketinggian air. Sehingga saya dapat lebar sekitar 0,1155 meter dan menghitung lebar screening adalah dari jumlah batang tadi terkait dengan lebar batangnya dan kali dengan faktor pengali. Ini adalah faktor pengali dari mili menjadi dari meter menjadi milimeter. Oke. Nah, kemudian kita akan menghitung lebar saluran. Lebar salurannya adalah lebar screening ditambah dengan lebar batang dikali dengan batang, kemudian dikali dengan faktor pengali tadi. Sehingga untuk lebar saluran kurang lebih sekitar 1,41 meter. Dan silakan dihitung berapa efisiensi efisiensi dari baskin dengan menghitung lebar bukaan per lebar saluran. Jadi kira-kira apakah lebar screening tadi itu efisien dengan lebar saluran tersebut. Kemudian kita menghitung berapakah ini menghitung berapakah kedalaman dan kecepatan air yang sebelum melewati dari baskin. Nah, yang pertama adalah kita menggunakan rumus ini. Z1 tambah dengan D1 sama dengan Q1 kuadrat per 2G sama dengan Z2 tambah dengan D2 sama dengan V2 per 2G tambah head loss. Oke. Nah, di sini untuk Z2 itu kita akan buat ini jadi 0. Kenapa 0? Karena dia itu sama dengan dasarnya, sehingga dia ada 0. Yang kedua adalah untuk akan menghitung Q1 sudah ada, dari Q1 kecepatan aliran saat dia masuk per 2G, kemudian adalah D2 yang kita cari. Yang kedua kita mencari kecepatan aliran saat sebelum melewati screening atau V2 dan 2G. Nah, di sini untuk menghitung kecepatan ini, ini kita akan menghitung berdasarkan rumus dalam perhitungannya. Oke, untuk yang V2 di sini, karena kita nggak tahu berapa kecepatan aliran saat masuk ke dalam saluran screening, karena ada perbedaan dari pipa saluran masuk ke dalam screeningnya, maka kita akan ada sedikit perbedaan kecepatan aliran. Nah, di sini kita akan mengubah rumusnya adalah untuk rumus V2 di sini, rumusnya adalah sebagai berikut. Oke, sini rumusnya adalah debit dibagi dengan luas area. Artinya adalah luas area atau penampang dari si saluran saluran bar screen tadi. Sini adalah debit
dibagi dengan saluran torus area. Dengan torus area ini adalah debit dibagi dengan lebar saluran dikali dengan ketinggian air di D2. Nah, yang air di D2 ini akan kita cek berapakah di volume cepat alirannya. Dan untuk head loss, ini head loss di sini untuk head loss saat bersih, itu rumusnya adalah ada dua dengan cara KE kali dengan V1 per 2G kurang dengan V2 per 2G. Ini dikualitas. Oke. Nah, untuk KE itu adalah sekitar 0,3. Koefisien KE-nya. Atau menggunakan rumus head loss lainnya, itu adalah V kuadrat dikurangi dengan V2 kuadrat dibagi dengan 2G dikali dengan 1 per 0,7. Jadi silakan gunakan gimana? Tidak masalah untuk yang head loss di sini. Oke, saya hapus di sini. Nah, kemudian kita akan menghitung ini semua dan itu akan dijadikan persamaan seperti ini. Jadi akan dikalikan, yang samaan akan menjadi persamaan linear, itu adalah koefisien D3 tambah dengan D2 kuadrat D2 pangkat 3 tambah dengan nanti ada samaannya, nanti soalnya adalah samaannya kurang lebih seperti ini. Sama akhirnya adalah diharapkan 0 sama dengan A D3 tambah dengan D2 dikurangi dengan X. Oke. Nah, ini akan kita trial and error hingga nilai jadi 0. Nah, nilai 0 itu adalah nilai D2-nya. Atau dia mendekati 0. Kurang lebih mendekati 0. Nah, sehingga nilai yang terdekat dengan 0 itu akan dihitung sebagai ketinggian air di dalam saluran. Sehingga contoh tadi didapatkan hasilnya sekitar 1,4 meter untuk ketinggian air. Nah, setelah itu kita menghitung kecepatan aliran di V2 itu dengan rumus tadi G2 sama dengan D2 dikali dengan lebar saluran. Dapat sekitar 0,17 meter kubik per second. Dan itu head loss saat bersih itu dengan cara rumus yang sama yang tadi, V2 bersih dikali dengan V2 per 2G dikali dengan 1 per 0,7. Nah, ini adalah di saat dia debit masuk awal, kemudian kali dengan dikurangi dengan debit saluran sebelum basin dibagi dengan 2 kali yang gravitasi. Dapat sekitar 0,196. Oke, setelah itu kita akan menghitung berapakah kecepatan aliran saat melewati setelah baskin dan juga berapa ketinggian airnya. Nah, rumusnya adalah sini menjadi Z3 tambah dengan Z2 tambah dengan D2 tambah dengan V2 kuadrat per 2G
sama dengan Z3 tambah dengan D3 tambah dengan P3 kuadrat per 2G tambah dengan head loss. Nah, di sini untuk yang Z2, jadi saluran sebelum basking dan saluran sebelum screening dan setelah screening. Jadi Z2 sebelum screening dan Z3 adalah setelah screening. Ini akan menjadi 0, sehingga kita akan mencari hanya menggunakan data di D2 dengan ketinggian yang tadi, ketinggian yang didapatkan dari rumus sebelumnya 1,3 meter tambah dengan 1,628 kecepatan aliran sebelum screening dibagi dengan 2 kali gravitasi. Kemudian adalah D3 kita cari dan cari V3 dengan rumus yang sama, debit dibagi dengan luas area. Luas area itu adalah limbah saluran dikali dengan air. Nah, di sini sama dengan head loss. Nah, yang tadi untuk head loss di sini harusnya sudah sama dengan head loss sebelumnya. Yang mana head loss yang di sini itu seharusnya di sini adalah didapatkan dari V2 bersih dari sini itu dikurangi dengan kecepatan saat sebelum baskin yang di sini dapat sekian. Soalnya mungkin tahun cek lagi hasilnya. Kemudian setelah itu kita akan menghitung berapakah kecepatan aliran air yang melewati baskin dan berapa kedalaman air setelah baskin. Dengan rumus yang sama tadi, kemudian yang head loss ini adalah sama dengan head loss yang tadi, itu adalah sekitar 0,1906. Ini harus kita cek kembali. Nah, ini dapat rumus yang sama juga yang tadi, nanti akan di trial and error, dan ini kurang lebih nilainya adalah antara D2 kurang lebih mendekati dengan D3 bersama nilai ketinggiannya, dan untuk kecepatan alirannya tinggal menggunakan rumus yang sama tadi. Kecepatan alirannya sekitar 0,18. Jadi rumusnya dapat dari debit yang sama, kemudian saluran ketinggian air di saluran D3 terkait dengan limbah saluran depan sekian. Oke. Nah, kemudian kita akan menghitung head loss saat dia 50% clogging. Di saat 50% clogging, airnya akan naik sebelum baskin dan air setelah baskin akan turun sesuai dengan slide nomor 2 sebelum terakhir tadi. Nah, di sini kita akan menghitung berapa head loss 50% yang rumus yang sama. Head loss 50%, kecepatan aliran 50% sama dengan debit dikali dengan lebar saluran kali dengan ketinggian air saat dia berada di yang asal clogging dan kali 50% ketinggian air. Nah, di sini 50% performa dari si baskinnya. Nah, ini kenapa seperti ini rumusnya. Dan yang ini adalah untuk menghitung kecepatan aliran saat 50%.
Kemudian ini tadi belum selesai, kita akan menggunakannya nanti di dalam persamaan yang tadi, persamaan di sini nantinya. Ini adalah menghitung head loss saat 50%. Head loss di sini, rumusnya sama dengan tadi. Head loss saat 50% sama dengan HL 50% sama dengan V kecepatan 50% sama dengan V2 aksen kuadrat dibagi dengan 2G dikali yang 1 per 0,7. Nah, untuk yang persamaan ini, kita akan mencarinya adalah dengan cara nah, di sini untuk yang V2 aksen dapat V2 aksen, ini dapat dari sini, rumusnya, yang mana ada debit puncaknya dibagi dengan lebar saluran kalian di 2 aksen. Nah, ini kita cari head loss-nya, langsung rumus semuanya, dan dapatkan samaan head loss-nya seperti berikut. Nah, ini semua akan kita gunakan, kita masukkan ke dalam persamaan untuk mencari rumus sama tadi, rumus Bernoulli. Nah, di sini di 2 aksen tambah dengan di 2 aksen tambah dengan V2 aksen per 2G sama dengan D3 tambah dengan V3 kuadrat per 2G tambah HL50. Nah, untuk di 2 aksen kita ingin kita cari, dan V2 aksen kita belum tahu, kita cari juga, dan D3 menggunakan data yang sama sebelumnya, V3 sama juga sebelumnya, sehingga head loss-nya ada head loss yang 50% yang tadi kita cari. Dan nanti akan mendapatkan persamaan seperti ini. Kemudian akan kita trial and error untuk mendapatkan nilainya hingga mendekati 0. Dan setelah itu kita akan dapat nilai berapakah ketinggian air saat dia ada clogging 50%. Kemudian ini kita masukkan kembali nilainya untuk mencari kecepatan aliran saat head loss 50% dan mencari head loss saat dia berapakah ketinggian head loss saat dia 50% dari ketinggiannya. Dan ini semua ini akan saya nanti contoh soal tadi silakan digunakan contoh soal ini, dan nanti akan saya upload juga file ini ke dalam Google Classroom. Oke, nanti silakan dicoba, dan nanti latihan soal akan dikumpulkan bersamaan dengan pengerjaan Darskin untuk masing-masing tugas. Di sini ada 2 tugas latihan 1 dan tugas untuk menghitung Darskin untuk masing-masing tugasnya. Dan nanti akan dikumpulkan melalui Google Doc. Oke, itu sekian saja untuk hari ini. Nanti jika ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui Google Classroom di komen. Oke, sekian hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.